Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan selalu baru bagi kita. Kasih karunia Tuhan selalu cukup bagi kita setiap hari. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, mari sama-sama kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita lihat di dalam kitab Injil Markus pasal 15 ayat 22, masih kisah di seputar Paskah, kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Saudara-saudara, ketika Yesus hendak disalibkan, para serdadu memberikan Yesus anggur bercampur mur. Saudara-saudara, minuman ini dipercaya untuk meringankan sedikit penderitaan, mengurangi rasa sakit dari orang yang akan disalibkan. Jadi para serdadu ini ingin meringankan sedikit dari penderitaan Yesus. Karena mereka tahu betapa menderitanya seorang yang disalibkan. Tetapi Alkitab berkata, Yesus menolaknya. Bukan karena Yesus tidak tahu khasiat daripada anggur bercampur mur ini, yang dapat mengurangi rasa sakit. Yesus tahu itu. Tetapi Yesus sengaja menolaknya, supaya di dalam tubuhnya ia menanggung segenap akibat dari dosa manusia tanpa pengurangan sedikit pun. Saudara-saudara, dosa, kesalahan kita, Tuhan telah tanggung dengan sempurna. Dengan tidak ada tersisa sedikit pun dari semuanya, Tuhan telah bayar harganya di atas kayu salib. Yesus tidak mau ada sedikit pun pengurangan rasa sakit, pengurangan rasa penderitaan akibat dosa kita. Sehingga dengan yakin kita dapat menatap hari esok bahwa Tuhan telah menebus kita dengan sempurna. Di dalam kitab Petrus, saudara-saudara, kita melihat firman Tuhan di dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua, dikatakan oleh firman Tuhan demikian. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara-saudara, Alkitab dengan jelas berkata kepada kita, Yesus telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, di kayu salib. Tidak sedikit pun, saudara-saudara, penderitaan akibat dosa itu dikurangi di dalam tubuh Yesus. Dia menanggung sepenuh-penuhnya akibat dari dosa manusia, termasuk saya dan saudara. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Karena tidak satu pun, tidak sedikit pun, saudara-saudara, akibat dari dosa itu yang tidak ditanggung oleh Tuhan. Tidak ada pengurangan sedikit pun. Semuanya dengan sempurna, lunas, seutuh-utuhnya ditanggung oleh Tuhan di dalam tubuhnya. Di dalam kitab Korintus kita melihat firman Tuhan berkata, 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Haleluya, saudara-saudara. Kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Lunas sama sekali dengan sempurna. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, muliakanlah Allah dengan tubuh kita ini. Yang paling dekat, yang paling mudah kita memuliakan Tuhan melalui ucapan kita yang memuji memuliakan Tuhan. Melayani Tuhan dengan kekuatan kita. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Karena apa? Kita telah dibeli dengan lunas harganya.
Saudara-saudara, lewat korban Kristus, iman kepada Yesus yang telah mati dan bangkit bagi kita, kita dapat menatap hari esok. Tidak ada sedikit pun yang tersisa dari segala hutang dosa kita. Tuhan telah bayar semuanya. Tidak akan ada hukuman bagi orang-orang yang tinggal di dalam Kristus, karena segala akibat dosa kita telah dibayar oleh Tuhan. Tetap percaya di dalam Tuhan, tetap berpengharapan, tetap memandang kepada Yesus, maka sukacita dan kemenangan akan menjadi bagian kita. Amin. Tuhan memberkati kita.